Sebelumnya terima kasih banyak Bang Eko sudah bersedia ya malam ini membantu kita. Kan minggu lalu kita udah sempat datangin ke Kedai Madam nih buat apa namanya ngasih tahu kalau misalnya kita bikin aplikasi gitu buat basis data, dan kita juga udah sempat ngomong sama Bang Cahyo juga kebetulan kalau misalnya kita mau bikin aplikasi gitu. Nah, cuma karena Bang Cahyo mungkin lagi berhalangan gitu kan, belum bisa kebantu, jadi kita minta tolong sama Bang Eko buat sebagai perwakilan dari kedai kedai Madam gitu buat ngasih testimoni lah seenggaknya buat apa namanya aplikasi yang udah kita bikin. Tapi sebelum itu kita mau kasih tahu dulu atau sosialisasi dulu nih gimana cara penggunaannya Bang. Boleh kan ya? Boleh, boleh. Oke, mungkin bisa dilanjutin oleh teman saya nih Fauzia. Oke, ini buat tampilan depan dari website yang udah kita bikin. Jadi buat masuknya itu pertama kita login. Ini loginnya kita sebenarnya udah bikin username-nya sama password. Itu ada admin 3 sama passwordnya juga admin 3. Kalau emang nanti mau dari abangnya mau nambah akun, itu nanti bisa masuk ke database-nya di Google Drive di AppSheet-nya langsung. Dan kita langsung masuk dulu, nanti aku kasih tahu database-nya itu kayak gimana. Ini untuk ini untuk udah dimasukin username-nya itu admin 3, terus passwordnya itu admin 3. Sini login, kita login. Ini untuk halaman utamanya atau home-nya ada daftar produk, data stok, sama transaksi penjualan. Nah, kalau kita klik daftar produk, ini masuk ke semua menu-menu yang ada di kedai Madam beserta harganya. Jadi kalaupun emang nanti Bang Eko mau ada tambahan menu, itu bisa tinggal diklik add ini buat nambahin menu baru. Terus lanjut, sini ada data stok. Ini buat ngelihat daftar barang-barang apa aja yang ada di kedai saat ini. Ya, contohnya ini ada barangnya tuh lemon tea, stoknya saat ini tuh ada 8. Mungkin dari stok awalnya berapa, misalkan 5, terus ada yang barang masuk, terus barang keluar sama tanggal kadaluarsa. Kalau misalkan nanti ada daftar barang yang tambahan lagi, itu bisa langsung di-add di sini. Nanti langsung bisa kehitung misalkan lemon tea mau masuk lagi. Ada berapa jumlahnya? Misalkan abang mau nambahin barang masuk, itu masuknya ke barang masuk, di sini tambahin add, ada harga belinya juga sama total belinya. Terus kalau misalkan ada barang yang keluar, ini bisa dimasukin ke sebelahnya, yaitu di kolom yang barang keluar. Kalau misalkan emang ada yang barang keluar juga bisa ditambahin add sini. Nanti langsung kecatat di daftar barang ini. Tuh. Terus lanjut, ini ada transaksi penjualan. Misalkan dalam sehari kedai itu ngeluarin produk berapa produk dalam sehari, ini bisa dimasukin sini buat tahu nih sehari itu abang di kedai ngeluarin berapa minuman atau makanan gitu. Ini juga udah ada harga jualnya sama harga totalnya. Untuk nambahinnya bisa di add sini juga. Tuh. Terus kalau udah selesai bisa langsung log out. Jadi emang nggak semua orang tuh bisa masuk ke dalam website ini, hanya karyawan-karyawan dari kedai Madam aja yang bisa masuk dengan login. Nah, ini buat database-nya. Jadi kalau misalkan abang mau nambahin login baru atau username baru, itu bisa ditambahin di sini. Di sini udah nambahin beberapa. Kalau misalkan emang abang mau pakai Fazadia atau Azra MP atau Asmiatun, itu bisa dengan password yang sama. Atau abang mau nambahin akun lagi atau username lagi, itu tinggal ditambahin sini aja. Nanti di kedai madamnya login dengan akun yang baru, itu udah langsung bisa masuk. Penting udah tercatat di spreadsheet ini. Nah, terus ini semua barang yang masuk selain bisa dilihat di AppSheet-nya, bisa lihat di spreadsheet-nya juga. Ini ada yang masuk tadi dari daftar barang. Nah, ini ada yang barang masuk tadi. Terus ini barang keluar. Terus ini daftar produk.
sheetnya apa aja, atau bisa juga ditambahin dari sini nanti langsung ke update di app sheetnya. Terus ini juga ada transaksi penjualan, begitu. Oh iya, sama mau nambahin dikit Bang, untuk app sheet ini bisa diakses di HP maupun di laptop. Jadi abang-abang nih yang lagi jaga kedai atau misalnya lagi jaga toko gitu, nggak perlu buka-buka laptop atau bawa-bawa laptop buat buka app sheet-nya. Tapi ini juga bisa dibuka di HP melalui apa namanya Google Chrome atau website gitu. Nah, tadi kalau misalnya yang kata Jia atau Fauzia ini kan datanya itu bisa diupdate dari apa namanya spreadsheet ya Bang, tapi nggak perlu bolak-balik juga karena adanya app sheet ini juga kan buat memudahkan yang jaga toko gitu. Kalau misalnya mau apa namanya mau update barang, jadi bisa bisa langsung dari sini aja, nggak perlu buka-buka spreadsheet gitu Bang. Sebelumnya saya mau nanya satu hal perihal ini. Kalau ini udah termasuk apa dia udah menyediakan backup bulanan, mingguan, atau harian atau gimana? Atau enggak? Ini atau kita tetap harus backup manual? Oh, kalau untuk rekap-rekapnya itu emang ini ya Bang, belum belum apa namanya belum bisa di konfigurasi gitu karena baru kayak data ya udah data yang emang hari itu aja gitu Bang. Jadi untuk rekapannya memang perlu ada apalagi namanya kayak updatean baru dari si app sheet-nya. Itu emang belum kita bikin aja. Tapi bisa sih kalau misalnya Oke, emang mau diupdate ke depannya gitu. Nanti kita bikinin buat kayak apa namanya laporan atau rekapan per bulanannya gitu. oke, oke. Saya cuma nanya bagian itu doang sih. Selebihnya saya ngerasa udah cukup baik untuk aplikasi. Lagi di bagian misalkan sama barang keluar masuk ya, ya kan sejauh ini kan kalau untuk barang yang keluar masuk itu kita lebih ke manual, hitungnya per minggu ya, jadi agak kadang lebih sering selisih sih walaupun nggak terlalu banyak tetap aja ada selisih. Kalau dengan kayak gini saya rasa lebih baik. Paling sih cuman juga mau nanya itu di bagian stok itu perhitungan per pouch atau per kilogram atau per gram atau atau dia pengurangannya juga Itu yang buat barang keluar ya Bang? keluar dan masuk maksudnya. Kan kalau kita kan Oh, kalau hitungan yang manual itu kilogram dan gram gitu. Kalau di sini gimana? coba boleh ditunjukin aja Jia. Nah, kalau misalnya di sini kita bikin satuannya itu yang udah emang apa namanya yang besarannya lebih gede gitu loh Bang, kayak misalnya kilogram atau misalnya toples gitu, gak yang pakai ecer-eceran. Jadi ngitungnya lebih gampang. Cuma ini kan Oke, masih data kayak contoh aja gitu. Kalau misalnya abang atau orang yang jaga toko gitu mau ubah, itu bisa diedit kok dari sini. oke, oke. Saya nggak tahu informasi di situ. Takutnya ketika kita Mhm, mengganti atau menyesuaikan nanti malah ada ketidaksesuaian di aplikasinya. Ada mhm. kalau memang bisa dirubah secara manual ya oke nggak apa itu. Ada lagi yang mau Coba dijelaskan? ya, mungkin ini boleh dicontohin dikit aja kali ya. Coba Jia buka salah satu apa namanya barangnya deh di daftar barang. Nah, ini Bang, nanti kalau misalnya emang ada yang mau diganti gitu kan, satuannya atau kayak kode barangnya itu bisa diganti dari sini. Oh, oke, oke. Ya, jadi untuk menyesuaikan lagi gitu ke depannya. Nanti kalau misalnya udah diedit, itu tinggal klik yang edit atau simpan aja. Jadi nanti dia bakal otomatis kesimpan. Oke. Jadi saya nggak harus ngerit di website.
bisa langsung di apa di sheetnya yang di Google, di Google. Jadi saya tetap bisa ngedit di kedai Madam. Iya, itu sebenarnya bisa kalau misalnya mau lewat spreadsheet Bang. Cuma emang harus di apa namanya sinkronisasi lagi kalau misalnya udah diubah dari spreadsheet. Jadi Nggak, maksudnya untuk kalau bisa di website langsung kan berarti lebih mudah gitu. Jadi saya ya, nggak harus buka spreadsheet ya gitu. ya boleh. Ya, itu sih paling Oke, itu kalau jadi misalnya apa tadi ke Nanti kalau misalnya seandainya saya nemuin kendala beberapa kendala, bisa saya infokan ke kalian juga atau bisa saya tanya juga ke kalian. gimana Bang bisa diulang? Maaf kalau misalnya nanti seandainya ketika di jalan nih, saya lagi proses pemakaian website kalian Mm, untuk sehari-hari misalnya, mm. kehidupan sehari-hari, terus tiba-tiba saya seandainya menemukan beberapa hal yang saya nggak paham atau saya lupa misalnya, atau ada beberapa error, Oh, bisa saya tanyakan langsung atau gimana? oh iya bisa Bang, bisa 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 hubungin ke kita lagi aja lewat si Ami gitu kan. Atau nanti kalau misalnya emang ada apa namanya kontak lain bisa ditambahin dari ke website ini supaya bisa lebih gampang gitu buat hubungin. Nanti kita bakal tambahin lagi kok buat kontak di websitenya. Oke. Dari saya itu doang. Apanya Bang? Dari saya itu saja. Oh, oke. Tapi kira-kira dari Abang nih ada masukan lain gak selain dari yang apa namanya buat ngedit satuan segala macamnya itu atau isinya ada yang mau ditambahin gitu Bang? Kalau saya sebelumnya kan di tempat yang sebelumnya kita pakai Maju, aplikasi Maju tuh, yang biasa Mm-mm. dipakai sama customer. Nah, dia itu yang keunggulan yang dia tonjolkan sih. Pertama, dia rekap pemasukan ke pengeluaran penjualan. Ditambah dia itu ada keluar masuk barang stok aja. Nah, itu doang yang tadi makanya itu gimana? Kan kalian tadi udah termasuk ada bagian di aplikasi penjualannya. Saya rasa Mhm. itu udah cukup baik sih sebenarnya gitu. Kalau dia itu bisa direkap secara langsung pemasukan per minggu dan per bulan, mungkin saya rasa itu lebih baik gitu. Oke oke. Karena kan jadi kita bisa tahu gimana penjualan hari ini atau minggu ini atau bulan depan itu bisa jadi perbandingan gitu. Kalau Ya, misalnya barang keluar itu juga kita jadi bingung gitu doang. iya betul betul betul. Berarti Hanya untuk itu doang sih kurangnya yang ini paling ya kurangnya berarti untuk yang rekapan pengeluaran atau penghasilan gitu penjualan ya Bang ya. termasuk stoknya ada rekodnya Ya, oke oke. itu doang. Agak kalau misalnya selebihnya untuk tampilan dan lain-lain saya rasa udah cukup cukup dengan durasi yang Oke, oke. Untuk masukan dan sarannya ini nanti kita tampung dulu Bang. Nanti kalau misalnya kita udah dapat kesempatan lagi atau waktu lagi gitu-gitu bakal kita rapihin buat si adjectnya nanti supaya bisa buat nampilin rekapan penjualan serta data stoknya ya. Semoga nggak ada hambatan aja. Jadi itu mungkin itu dari kita sih cuman Bang. masukan ya. Iya, ha, ha. Itu sebatas masukan ya. Iya, iya. Makasih banyak Bang. Nanti biar kita taruh laporan juga. Jadi sebenarnya udah sih kalau misalnya dari kita itu aja karena awalnya kan juga mau nunjukin buat apa namanya aplikasi dan cara penggunaannya gitu kan. Dan kita juga udah dapat masukan dari Bang Eko sebagai perwakilan gitu dari kedai Madam. Semoga nantinya si AppSheet ini bisa dipakai kalau emang bener-bener udah di apa namanya dirapihin ya. Itu aja sih. Dari yang lain ada tambahan nggak nih?
Ya, dari aku cukup. Kalau dari saya juga udah sih, dan makasih. Kemarin juga Bang Cahyono juga bilang makasih juga udah mau bantu perihal website dan lain-lain. Jadi ya saya nyampein aja karena perwakilan. Ya kita ya kita juga sangat berterima kasih ya Bang Eko dan Bang Cahyono gitu sudah mau membantu kita gitu buat ujian akhir dari mata kuliah. Maaf banget kemarin sempat ngeganggu waktunya atau nggak jadi gitu kan karena emang ada satu kendala di mata kuliah gitu Bang. Tapi makasih banget udah ngebantu sampai sekarang, sampai akhirnya aplikasinya udah kelar gitu kan. Mungkin itu aja. Kita tutup ya hari ini. Makasih banyak Bang. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, saya juga makasih ya. Ya.